Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi amadda arbaban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduri ulama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Rina Juliana. Kali ini akan membahas video ajar berbasis digital dalam mata kuliah Ushul Fikih 1 dengan tema Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum. Pada materi ini diharapkan sub-CMK yang harus dikuasai oleh mahasiswa yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis pengertian Al-Quran. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis fungsi dan tujuan Al-Quran. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis otentisitas Al-Quran. Dan yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Yang pertama, definisi Al-Quran. Definisi Al-Quran secara etimologi berasal dari kata qara'a, yang merupakan bentuk fi'il madi, dan Quran itu merupakan bentuk dari masdar, yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang memiliki arti bacaan atau membaca, sehingga secara bahasa berarti sesuatu bacaan yang dibaca. Kemudian, secara terminologi di sini ada beberapa pendapat para ulama. Di antaranya pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa, di mana dijelaskan Al-Quran adalah kalamullahil munazzali ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbidi bitilawatihi. Jadi Al-Quran itu merupakan perkataan Allah atau kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang yang membacanya itu termasuk bagian dari ibadah. Selanjutnya, pengertian dari Fudharibi dalam kitab Ushul Fikih dijelaskan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang berbahasa Arab diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir di sini, berdasarkan pendapat Jalaluddin As-Suyuti, menjelaskan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melemahkan pihak-pihak yang menantangnya. Selanjutnya nama-nama Al-Quran. Jadi ada beberapa nama-nama Al-Quran yang bisa kita ketahui, diantaranya adalah Alkitab yang berarti tulisan atau buku. Hal ini sesuai dalam firman Allah yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi kata-kata kitab di situ merupakan Al-Quran di mana makna dari ayat tersebut, Allah menurunkan Al-Quran itu tidak ada keraguan baginya dan itu merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya adalah Al-Furqan yang berarti pembeda. Hal itu terdapat dalam Quran surah Al-Furqan ayat 1. Kemudian Al-Dzikru yang berarti peringatan terdapat dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. Di sini dijelaskan Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi kata-kata dzikru di situ merupakan nama lain dari Al-Quran. Selanjutnya Al-Huda yang merupakan petunjuk sama dengan Alkitab tadi terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan juga ayat 185. Selanjutnya At-Tibyan yang berarti penjelas itu terdapat dalam Quran surah Ali Imran ayat 138 dan juga Al-Burhan yang berarti dalil terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 174. Ciri-ciri Al-Quran itu ada 5. Yang pertama, lafaz dan makna dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian menggunakan lafaz dan gaya bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir, mengandung mukjizat, dan juga membaca setiap kata itu mendapatkan pahala. Jadi kelima ini merupakan ciri-ciri dari Al-Quran. Jadi memang lafaz dan gaya bahasa Arab itu memang sangat unik dan sangat lengkap ya. Dan itu merupakan salah satu dari aspek kemujizatan Al-Quran. Jadi dalam ilmu bahasa, gayanya, kemudian dari segi ilmu mantik, balaghah dan juga bayannya. Kemudian membaca setiap kata itu mendapatkan pahala. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran Allah sebutkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum
Kita saja yang mendengarkan sudah Allah berikan pahala, apalagi yang membacanya. Jadi itu merupakan dari bagian ciri-ciri Al-Quran. Selanjutnya ada kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran itu terdiri dari 5 aspek. Yang pertama adalah dari segi keterangannya, kemudian dari segi lafaz susunan kalimat, kemudian dari segi pemberitaan tentang gaib, kemudian dari segi ilmu pengetahuan, dan dari segi penetapan hukum. Nah, nanti akan dijelaskan dari segi kelima aspek ini apa saja yang bisa kita lihat aspek kemujizatan Al-Quran dari kelima segi ini. Segi yang pertama itu adalah dari segi keterangannya. Jadi ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan aspek kemujizatan Al-Quran dari segi keterangannya. Salah satunya adalah kejelasan dan keterperinciannya. Hal tersebut terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 89 yang berbunyi wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika syahidan 'ala haula'i wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmah wa busyra lil mu'minin. Jadi di dalam ayat itu dijelaskan ada kata-kata wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan. Jadi Allah memberikan atau menurunkan Al-Quran itu sebagai penjelas. Jadi apapun yang Allah ciptakan di muka bumi, kegunaannya apa, hukum-hukum yang diciptakan Allah kepada hambanya untuk dilaksanakan, baik itu kepada orang mukallaf itu memang sudah dijelaskan secara terperinci. Kemudian bahasa yang indah dan bahasa yang unik. Hal tersebut terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 23. Kemudian informasi tentang peristiwa yang belum terjadi itu terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 1 sampai 4. Selanjutnya kemujizatan Al-Quran dari ilmu pengetahuan itu terdapat dari beberapa aspek. Di antaranya yang pertama adalah proses penciptaan manusia. Nah, jadi dalam Quran Surah Al-Mu'min ayat 13 sampai 14 dijelaskan bagaimana manusia itu diciptakan. Mulai dari setetes air mani sampai menjadi ditiupkan roh sampai Allah ciptakanlah manusia. Hal ini sejalan dengan dalil Allah yang terdapat dalam Quran Surah At-Tin dijelaskan wa khalaqan di situ laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi proses penciptaan manusia di antara hambanya adalah merupakan proses yang sempurna. Selanjutnya adalah struktur gunung dan fungsinya. Itu terdapat dalam Quran Surah An-Naba ayat 7. Jadi dalam Quran Surah itu memang dijelaskan bagaimana Allah menjelaskan fungsi gunung dan apa struktur gunung dan fungsinya. Kemudian pembentukan hujan dan siklus air itu juga terdapat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 18. Selanjutnya adalah pemberitaan tentang gaib. Ini ada juga terdapat di beberapa ayat, salah satunya adalah berita tentang kemenangan Romawi atas Persia. Itu terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 2 sampai 4. Kemudian berita tentang penjagaan Al-Quran. Nah, jadi ini terdapat dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 9. Di mana di sana dijelaskan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Berdasarkan dalil tersebut bahwasanya Allah akan menjaga keotentikan, keaslian kemudian Al-Quran sampai akhir hayat. Tidak ada satupun manusia yang bisa merubah itu walaupun hanya satu kata dalam ayat Al-Quran. Dan itu merupakan salah satu bentuk kemujizatan Al-Quran berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Selanjutnya adalah penetapan hukum. Jadi di dalam Al-Quran yang termasuk aspek kemujizatannya adalah penetapan hukum yang universal dan abadi, itu terdapat dalam Al-Maidah ayat 3. Kemudian keadilan yang menyeluruh dalam penetapan hukum, serta sistem sanksi yang dilakukan dalam penetapan hukum. Selanjutnya adalah fungsi dan tujuan Al-Quran. Fungsi dan tujuan Al-Quran itu diantaranya adalah sumber pokok dan utama, kemudian penuntun dalam merumuskan hukum, petunjuk, dan terakhir adalah mukjizat. Nah, jadi fungsi dan tujuan Al-Quran itu mencakup 4 poin ini, di mana memang fungsi dan tujuan Al-Quran itu merupakan sumber pokok utama kita dalam menjalani kehidupan atau panduan kita dan penuntun kita dalam menentukan dan merumuskan hukum, serta itu merupakan petunjuk kita. Nah, tadi sudah jelaskan dalilnya, Allah sebutkan, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalil muttaqin itu
merupakan salah satu fungsi dan tujuan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya adalah isi pokok hukum Al-Quran. Isi pokok hukum Al-Quran itu menjadi tiga aspek. Yang pertama adalah hukum yang berkaitan dengan ibadah, yaitu hukum yang mengatur hubungan rohaniyah dengan Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Jadi dalam poin yang pertama ini ilmu yang mempelajarinya itu disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu kalam. Yang kedua, hukum yang berhubungan dengan amalia, yaitu hukum yang mengatur hubungan dengan Allah, sesama, dan alam sekitar. Hukum ini tercermin dalam rukun Islam dan disebut dengan hukum syariat. Jadi ilmu yang mempelajarinya disebut dengan ilmu usul dan kaidah-kaidah dalam menetapkan ilmu fikih itu disebut dengan usul fikih. Jadi salah satu contohnya adalah tentang kewajiban sholat. Jadi Allah jelaskan di dalam Al-Quran bunyinya aqimus salata seperti itu. Jadi kata aqim itu merupakan padanan dari fi'il amar. Jadi dalam kaidah usul fiqh, kaidah usulnya itu kullu amrin lil wujub. Jadi setiap perintah itu merupakan suruhan atau pelaksanaan untuk melaksanakan kewajiban. Di mana di sini definisi wajib adalah dalam uh, kitab usul fikih yaitu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Jadi orang yang mengerjakan itu akan diberikan Allah pahala dan orang yang meninggalkan akan diberikan hukuman yaitu dosa. Selanjutnya adalah hukum yang berkaitan dengan akhlak, yaitu yakni tuntunan agar setiap muslim memiliki sifat-sifat mulia sekaligus menjauhi perilaku tercela. Jadi hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah ya, uh, yaitu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Jadi sesungguhnya aku diutus oleh Allah eh, pada manusia itu hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi memang eh, hal itu sangat dipentingkan karena hadis juga dijelaskan al-adabu fawqal ilmi. Jadi akhlak itu atau adab itu lebih tinggi atau di atas daripada ilmu. Selanjutnya, yaitu hukum syara atau syariat. Yaitu yang pertama, hukum yang berkaitan dengan amal ibadah seperti sholat, puasa, zakat, haji, nazar, atau sumpah dan sebagainya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya. Jadi kalau amaliyah ini, kalau dalam konteks usul fikih itu dinamakan dengan hukum taklifi. Jadi ada wajib, ada haram, ada sunnah, ada makruh, dan juga ada mubah. Nah, itu nanti akan dijelaskan dalam konsep hukum syara atau syariat. Kemudian hukum yang berkaitan dengan amal kemasyarakatan atau muamalah, merupakan perjanjian-perjanjian, hukuman atau pidana, perekonomian, pendidikan, perkawinan, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan materi Al-Quran sebagai sumber dan dalil hukum, di mana Al-Quran itu merupakan sumber yang utama dan paling utama dalam penetapan hukum syariat. Karena memang sumber hukum yang disepakati atau muttafaq bagi para ulama itu yang pertama adalah Al-Quran. Jadi nanti penjelasan berikutnya itu tentang sunnah nanti akan menjelaskan dalil-dalil yang bersifat umum atau general dalam Al-Quran. Nanti sehingga ketika kita menafsirkan dalam menetapkan hukum, ada namanya penafsiran ijmali, tahlili, kemudian penafsiran maudhu'i tergantung terhadap aspek penetapan hukum syariat akan kita lakukan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan materi tentang Al-Quran sebagai sumber dan dalam hukum ini dapat memberikan pemahaman kepada para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.